oh teroris itu konspirasi, teroris itu bikinan intelijen, teroris itu produk dari Amerika untuk kemudian menjelek-jelekan Islam. Itu bagian agenda besarnya. Itu gimana? Sebagai pelaku terorisnya langsung ya, itu gimana itu ya? Jadi begini, siapa kelompok ISIS ini dan Jabhat Nusrah yang ada di Suriah dan di Irak? Ternyata mereka kebanyakan alumni camp Buka yang ada di Basrah. Oke. Di sana dijadikan semacam inkubator, diperbanyak. Nah, kata Gus Bani, korban ngaji nggak tamat jadi begini. Karena soalnya gini Bang, jadi mantan-mantan teroris itu jarang sekali kemudian karena mereka menganggap bahwa NU itu tradisinya udah bid'ah. Jadi emang kelompok NU saya rasa ini bersih hatinya. Orang-orang di kubu sana saya dituduh yang enggak sebagai penyusup lah. Mereka menerima saya nggak pernah Pak Yai, nggak pernah ada curigaan-curigaan gitu. Nggak ada. Makanya saya bilang ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Bang Sofyan, kalau orang sudah ngomongin teroris ya, itu biasanya beberapa meyakini oh teroris itu konspirasi, teroris itu bikinan intelijen, teroris itu produk dari Amerika untuk kemudian menjelek-jelekan Islam. Itu bagian agenda besarnya. Itu gimana? Sebagai pelaku terorisnya langsung ya, itu gimana itu ya? Jadi begini, sebetulnya terorisme sebetulnya bagian daripada sejarah Islam klasik juga sudah ada. Bagaimana terbunuhnya Imam Ali, kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, merupakan keduanya mantu daripada Rasulullah SAW. Mereka terbunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Islam yang ekstrim, yang mereka salah paham dengan ajaran Islam itu sendiri, gitu. Jadi mereka sudah ada gitu bibit-bibitnya. Bahkan ketika di zaman Bani Umayyah 18 tahun mereka tidak bisa mengekspansi, meluas wilayah Islam karena apa? Ada pemberontakan di dalam, yaitu pemberontakan kelompok Khawarij. 18 tahun bagaimana di zaman Marwan bin Hakam itu untuk memadamkan paham-paham Khawarij. Bahkan sampai di era Umar bin Abdul Aziz juga sama gitu. Jadi memang dia seperti duri dalam daging di tubuh umat Islam. Dan ini adalah fakta. Kita bukan sedang mendiskreditkan umat Islam. Makanya yang seringkali mentahnya semua teori-teori tentang kajian-kajian tentang terorisme dan sebagainya itu sering mentah nggak dipercaya oleh masyarakat karena dianggap sebagai konspirasi. Padahal ini fakta. Makanya kemudian pemerintah Indonesia kalau tidak salah itu dalam menangani masalah terorisme itu dengan law enforcement. Jadi dengan pendekatan hukum. Mereka bukan ditangkap seperti ditaruh dua Guantanamo, pengadilannya nggak jelas. Mereka jelas. Anda bisa saksikan di pengadilan Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu lihat aja, nanya jadwal sidang teroris kapan. Terbuka dan bisa dikunjungi. Bisa diakses, semua media bisa, dan itu terbuka. Bagaimana dari perencanaan, bagaimana mereka menentukan target, bagaimana mereka sampai ke bom, itu semua jelas semua di situ. Nggak ada ditutupi. Makanya yang orang berbicara tentang teori konspirasi, cobalah datang. Karena nanti hipotesa dia akan sangat berbahaya kalau dipercaya oleh musik. Ini umat nggak pernah berbenah. Padahal ini bagian daripada penyakit kronis di antara umat Islam, itu adalah paham-paham Khawarij. Makanya paham-paham Khawarij ini itu masuk kepada dalam masalah firaq, durusul firaq. Masuk ke dalam kajian-kajian bagaimana mazhab dan pemikirannya, bagaimana mereka metodologi pemikirannya. Itu dikaji oleh para ulama gitu. Makanya mereka ini kadang yang membuat kita susah adalah mereka meyakini bahwa ini perbuatan amal soleh, perbuatan baik, perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal enggak. Makanya kata Allah ketika menyindir orang-orang seperti ini adalah wahum yasabuna annahum yusinu sun'a. Mereka ini menganggapnya mereka telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Padahal enggak, mereka sedang tertipu dengan amalan mereka. Gitu. Makanya dibahas secara jelas oleh para ulama. Makanya tetapi kita juga tidak bisa memungkiri adanya konspirasi lain yang kemudian kelompok-kelompok ini juga akhirnya dipakai, dikotapsi, diinfiltrasi untuk kepentingan yang lain. Mereka diadu dengan kelompok-kelompok Islam yang nggak bisa dikendalikan. Contoh misalnya kelompok Taliban itu diadu dengan kelompok ISIS, dibentuk ISIS. Yang kita lihat ada konspirasi juga. Kemudian kelompok di Suriah juga sama, kelompok takfir ini diadu dengan kelompok Al-Qaeda dengan Jabhat Nusrah dan sebagainya. Walam, maksud tujuannya apa? Tapi yang jelas begini, maka janganlah kita ekstrim. Kalau Anda ekstrim, Anda akan mudah dipakai oleh kekuatan-kekuatan asing, kekuatan-kekuatan lain yang ingin mempergunakan
orang-orang ekstrim tersebut. Iya, betul. Karena orang-orang ekstrim ini yang paling mudah untuk diadu domba. Iya. Makanya saya bilang jangan ekstrim kalau nggak mau diadu domba. Dan itu terbukti. Saya membuat buku sebetulnya, konspirasi gerakan jihad, diskursus perdebatan gerakan jihad yang tersusupi. Jadi saya bikin buku itu. Memang ini bukti haqaiq min dakhil. Jadi fakta-fakta dari dalam di kalangan para mujahidin itu sendiri yang melihat memang kelompok ini memang sepertinya ada yang memainkan, ada yang memodali, ada yang mengkloning kelompok-kelompok ini. Makanya ada buku di Mimbar Tauhid wal Jihad punyanya Al-Maqdisi, judulnya Hal Hunaka Alaqatun Gulatu Takfir Waren Corporation. Apakah di sana ada korelasinya hubungan antara kelompok Gulatu Takfir, kelompok takfir dengan Rand Corporate? Jadi ternyata di situ ada kajian, jangan-jangan kelompok-kelompok takfirnya ada yang memelihara nih, ada yang memodali. Ternyata itu pernah. Tapi ini hipotesa saja ya, tapi boleh kalau ada kesamaan bisa kita jadikan sebagai referensi juga. Pemilihan presiden tahun lalu yang kemarin antara Hillary Clinton dengan Trump itu selalu nuduh Hillary Clinton, Anda harus bertanggung jawab dengan Obama dalam pembentukan. Ternyata kalau kita lihat siapa kelompok ISIS ini dan Jabhat Nusrah yang ada di Suriah dan di Irak, ternyata mereka kebanyakan alumni kamp Buka yang ada di Basrah. Di sana dijadikan semacam inkubator, diperbanyak. Nah, Abu Bakar Al-Baghdadi itu adalah lulusan kamp Buka. Makanya orang-orang partai Ba'ath yang tadinya berkuasa selama puluhan tahun lalu kemudian ngejoprak, hilang kekuasaan mereka karena masuknya tentara Amerika digantikan oleh kelompok Syiah untuk memimpin Irak. Nah, mereka itu kebanyakan untuk menjadi Islamis itu di-upgrade dulu, dimasukkan ke penjara Buka. Nah, di sana itu terjadi radikalisasi. Nah, makanya kelompok-kelompok semacam ISIS ini kebanyakan lulusan dari kamp Buka semua. Nah, apa iya mereka disengaja di inkubator, ya kan, kemudian sengaja diperbanyak, ya, di-cloning sebagai rupa, kemudian mereka menyebar paham-paham ini ke seluruh dunia. Dan itu paham-paham hanya ada di paham-paham, banyak mengambil referensi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ulama-ulama Nusantara sejak dulu membantah merot dari dulu ratusan dari dulu karena memang bahaya. Bayangkan saja tawasul, tabaruk, istighosah itu dianggap sebagai ubadul kubur. Itu sebelum Amerika menjadi superpower kan. Tahun-tahun 1928-an ya kalau lihat. Iya, 18-an itu gitu ketika munculnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dan bahkan vonis-vonis murtad, kafir, syirik, kafir dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan ke siapa? Ternyata ditujukan kepada 4 Ahlus Sunnah dan kepada Turki Utsmani. Maka yang membuat Turki Utsmani jatuh ini juga kelompok-kelompok ini itu, yang memang kayak Khawarij juga. Gitu sampai kemudian ada ungkapan ya, kenapa pemikiran ini selalu beredar dan muncul. Ada tulisan seorang al-muhaddis Syarif Hasan Syarif Al-Auni, itu seorang muhaddisin itu mengatakan, Syarif Hatim Al-Auni bilang ingkaru alaqatun at-takfir as-salafiyah wa duror athaniyah khiyanatun lil ulmah wal waton. Mengingkari korelasi hubungan pemahaman salafiyah, ya, pemahaman takfir dengan buku ad-duror athaniyah, berarti dia telah mengkhianati agama dan negara. Karena dengan menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak punya kesalahan, itu berarti sama juga pemikiran ekstrim ini, takfir ini akan selalu ada. Makanya perdebatan Zaini Ahmad Dahlan, perdebatan Imam Nawawi, ada Mbah Fakih Mas Kumambang yang bikin bahan-bahan Wahabi, karena menganggap bahwa amalan-amalan seperti istighosah, tawasul, tabaruk itu dianggap sebagai ubadul kubur. Bahkan membela-bela mazhab mereka, tidak mengkafirkan mereka, kita dituduh kafir. Maka jadi sekarang tuh mengambil akwal dan fatwanya itu dari ulama-ulama Najd ini. Kenapa? Karena orang itu bisa jatuh pada murtad, kekafiran karena amal perbuatan. Makanya ini jadi perdebatan gitu di kalangan para ulama-ulama di Timur Tengah sampai sekarang gitu, bahwa memang pemikiran-pemikiran takfir ini banyak mengutip dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya jadi takfir ini dulu terlibat dalam teroris itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum, dianggapnya sebagai ulama Khawarij yang ada di situ. Enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Kita jadi takfir. Ada 10 pembatal keislaman itu sangat itu. Kayak Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam. Contohnya misalnya begini.
dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan, dia anggap katanya bahwa demikian juga keislaman kita juga bisa batal. Sebagaimana batalnya wudhu kita. Gitu. Nah, misalnya di nawakidul iman, pembatal keislaman yang ke-8, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, masalah misalnya rokok. Mereka punya keyakinan rokok itu adalah haram. Nah, kalau ada ikhwan kita yang masih merokok, itu kejadian di dalam penjara nih. Akhi, antum bisa berhenti merokok nggak? Loh, Anda belum bisa ninggalin akhi. Ini yang terakhir kalinya Anda peringatkan, ini sudah 2 kali. Kalau antum tidak mau berhenti merokok, berarti antum sama juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau antum masih merokok juga, berarti sama juga antum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawakidul Imannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu membatalkan keimanan dan keislaman antum. Itu ternyata bukan masalah rokok saja mereka dikafirkan, tapi juga misalnya masalah apakah antum mengkafirkan polisi, tentara. Itu pakai kaidah-kaidah yang seperti itu yang sebenarnya sudah distorsi. Berarti antum sama juga tidak mau mengkafirkan. Kan di antara pembatal keimanan adalah tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Nah, muncul hasil kajian bahwa polisi, tentara itu kafir. Kalau antum nggak mengkafirkan, berarti antum dan batal keislaman antum, keimanan antum. Itu semudah itunya gitu. Dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan ini Wahab bin Rustum, dia suruh baca lagi lah. Wahab bin Rustum itu bukunya yang mana? Gitu. Kami ini jadi takfir itu, jadi teroris itu karena baca tentang Nawakidul Iman, Nawakidul Islam, baca tentang Sabilun Najah wal Fikak, fi Muwati Ahlil Atraq, kemudian baca tentang buku-buku seperti Risalah Makna Togut, ya kan, dan sebagainya, dan sarah-sarahnya dan sebagainya, yang akhirnya kita pembahasan tentang uzur bir jahil, tentang takfir muayyan, akhirnya kita jadi ekstrim. Karena itu jalan satu-satunya bagaimana orang Islam bisa jatuh pada kekafiran, ya bahasnya buku-buku seperti itu. Dan itu masih dipelajari ya, apalagi di sekolah-sekolah salafi ya, masih diajarin itu ya. Jadi kalau kelompok-kelompok salafi, uniknya mereka masih main di kuburan saja. Main di... Nah, sementara kelompok-kelompok takfir udah main di istana, di ketatanegaraan. Jadi kalau mereka masih syirik kubur. Dia masih... Ini syirik dustur. Jadi syirik undang-undang. Makanya kelihatan nyerangnya seperti nyerang ke kelompok NU ya, itunya ya. Iya, mereka sering nyerang ke NU. Tapi itu sebetulnya kalau dia mau memperluas referensi lagi dengan baca buku-buku saya Ad-Durrar Ats-Tsaniyah, Sabilun Najah, itu sudah dikafirkan habis. Sudah dikafirkan. Makanya saya baca bantahan-bantahan kelompok-kelompok Aswaja itu memang fakta. Itu yang diributi, dipermasalahkan tuh bahwa tawasul itu tidak kekafiran gitu. Itu ada syariat yang mengaturnya, dibolehkan gitu. Karena kalau kata Mbah Mun itu kita kenapa bukan sirotoka, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, gitu kan, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Maksudnya siapa? Maksudnya itu adalah para ulama, para nabi, para ini gitu, dengan manusia. Karena untuk itu kita nggak bisa mencontoh kepada Allah, tapi mencontoh kepada manusia. Nah, itu kan dijelaskan tuh sama Gus Bahak masalah-masalah seperti itu. Tapi ini dianggap sebagai ubadul kubur, istighosah ubadul kubur, tawasul tabaruk sebagai ubadul kubur. Dan ini berbahaya. Dan untungnya mereka baru main di kuburan. Sementara para takfir ini udah main di istana nih. Istana dia. Gitu. Tapi fatwanya sama. Fatwanya sama. Yang dipakai itu sama. Bang, tadi perjalanannya udah menarik ya. Cukup tadi misalnya mulai dari budut, sering tawuran ya Bang ya. Habis itu kelas 3 jadi rohis, Ikhwanul Muslimin lah ya, di situ network ideologi paham keagamaannya. Kemudian pesantren pesantren afiliasi ke Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah itu jadi polisi, di polisi itu nyenggol-nyenggol ke Ikhwanul Muslimin lagi ya. Kemudian jadi teroris gitu ya. Lalu masuk ke Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman, takfiri ya. Takfir. Nah, sekarang apa paham keagamaan Bang Sofyan itu apa sebenarnya, lebih kemana? Iya, dari pengembaraan ilmu, jatuh bangun. Dan saya termasuk yang dikasih kesempatan untuk hidup karena teman-teman kami banyak yang mati juga gitu. Akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya kepada ya seperti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama. Saya balik lagi ke kampung saya dulu. Ke pelosok dulu ya. Karena ini korban ngaji nggak tamat. Kalau kata Gus Bani, korban ngaji nggak tamat jadi begini. Karena soalnya gini Bang, jadi mantan-mantan teroris itu jarang sekali kemudian karena mereka menganggap bahwa NU itu tradisinya udah bid'ah. Jadi jarang sekali. Saya melihat para mantan teroris ya baliknya itu jarang. Kalau ke Muhammadiyah saya banyak yang beberapa saya temukan. Bahkan ke Salafi ada banyak juga. Ke Salafi apalagi ya. Tapi yang dia kemudian NU pemaham keagamaannya sepertinya NU gitu, misalnya balik ke NU. Nah, itu mungkin Abang menurut saya itu contoh kasus yang menarik gitu. Agak menarik ya? Agak menarik itunya. Iya. Jadi gini, saya pelajari lagi usul fikih. Belajar lagi usul fikih, kaji lagi usul fikih. Kalau nggak kita sembuh dari intolerannya, kayaknya kita nggak akan bisa nyembuhin ke hulu. Saya ini pengen tuntas. Iya, betul. Jadi kalau kita masih balik ke kelompok yang intoleran lagi, yang saya abang sebutin ke kelompok-kelompok tadi, saya rasa permasalahannya nggak selesai nanti. Selesai, Makanya kita harus membuka diri. Kalau Anda masih menutup diri, Anda akan tetap terkungkung. Bukan hanya dipenjara oleh pemerintah, tapi juga dipenjara oleh pemikiran. Betul. Kita harus terbuka. Betul. Makanya saya melihat di NU ada yang begini, ada yang nyeleneh, ada yang pragmatis. Saya rasa mereka tetap berdiri di landasan fikih juga. Betul. Kadang kalau kita nilai apakah itu fikih kuat atau fikih lemah, tapi yang namanya politikus kan kadang bermanuver. Anda jangan pernah terdikte, terjebak kalau kata Gus Ba, Anda jangan terdikte oleh perilaku orang lain. Jadi ketika ada sebagian misalnya oknum orang NU berbuat begini, jangan lantas Anda gubia uyah. Kemudian Anda langsung, kalau gitu saya barok saja dengan NU. Enggak, berarti kita terdikte dengan amalan orang lain. Ini kan Gus Bahas yang bilang begitu. Jangan, kita harus tetap objektif. Kita harus melihat, bisa jadi dia punya uzur yang lain, punya tujuan yang lain. Yang inilah yang kadang ilmunya wali ini kadang kita nggak paham gitu. Belajar jadi wali jadinya gitu. Bang, ini ada foto ya. Ini saya perjalanan dari ini kayaknya. Ini foto waktu di mana nih yang ini nih? Ini di Istiqlal ini. Enggak, ini di Budut ya? Di Budut, sekolah Budut. Nah, kelas berapa ini? Ini kelas 2 saya. Kelas 2. Ini sebelum hijrah nih. Belum hijrah, ini masih kenceng-kenceng, rambut gondrong. Masih rambut gondrong. Masih sering tawuran, masih bawa rantai. Masih bawa celurit, Bang. Celurit tuh. Mukanya juga masih ngeselin ya, Bang. Kata Bang Robi Sugara, mukanya ngeselin banget. Ngeselin banget. Coba lain. Nah, ini juga masih di Budut ya? Nah, di Budut. Ini di masjid nih, habis sholat ini. Oh, ini udah rohis apa belum? Belum ya. Cuma suka masih sholat kadang gitu. Iya. Terus itu tangan kelihatan bekas celurit. Oh, bekas celurit. Ini iya bekas celurit itu. Iya, tangan itu. Next, ini Budut juga ya. Ini di mana nih? Masih ingat nggak? Ini di depan rumah ini. Oh, di depan rumah. Sampai ditulis Budutnya itu. 740. Baju Metallica kan? Baju Metallica. Ini juga masih Budut ya. Nah, ini abis konser saya punk. Oh, konser punk. Makanya rambutnya agak mewakili gitu. Jadi ini. Lanjut. Ini abis dari Peloso nih. Oh, ini di pesantren. Kita lagi ngadakan Maulid Nabi nih ceritanya nih. Saya sebagai ketua panitia, saya ngasih sambutan. Masih pakai sorban, masih NU banget, pakai sarung, pakai peci kan. Ini? Ini dakwah ini. Ini saya dakwah di Aceh ini tahun 2002. Ini masih polisi, anggota polisi ya? Polisi ya, sudah ceramah ngisi kajian di sebuah masjid. Lanjut. Ini udah jadi jihadis. Ini jadi jihadis. Ini kenapa sih, Bang? Maksudnya ketika dia jadi jihadis atau teroris tuh dia harus pakai pakaiannya tuh mirip itu, gimana sih kok bisa begitu gitu? Ya, pertama ini kan jamaah jihad ya. Tentu kita menampilkan sifatnya yang memang alat-alat tempur lah, persenjataan, dan kenapa pakai sorban di situ? Ini sorban nih melambangkan kita nih pejuang Islam lah, berbau Timur Tengah ya kan. Iya. Gitu, mau tidak mau ya seperti itu. Gitu. Lanjut. Nah, ini apa, simbol apa yang gini tuh? Ya, kalau Ikhwan nih pakai begini tuh melambangkan tauhid sebetulnya. Satu itu tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah. Gitu. Kecuali pas kemarin yang pemilu kemarin ya, Jokowi nomor 1 akhirnya diganti. Jokowi lagi ya. Jadi masalah juga nih kalau menjadi kampanye. Untungnya sebelum Jokowi ini. Iya, itunya. Ini di Lapas Cipinang itu. Ini masih keras ya? Enggak, ini sudah lunak. Udah lunak. Makanya saya tapi pakaiannya masih ini ya? Ya, masih agak nyalaf. Simbolnya masih rambut gondrong, bau Timur Tengah lah ya kan. Iya. Gitu. Lanjut. Ini di mana nih? Ini di pesantren di Jember kemarin. Di Jember. Saya kembali ketemu lagi dengan komunitas
habitat saya, orang-orang NU. Akhirnya diundang sanad ilmunya di ini lagi ya, iya, digali lagi. Mengejar ketertinggalan selama ini. Nah ini dengan Banser di ceramah di Solo. Akhirnya kelompok NU. Jadi emang kelompok NU saya rasa ini bersih hatinya. Orang-orang di kubu sana saya dituduh yang enggak sebagai penyusup lah. Mereka menerima saya nggak pernah, Pak Yai. Nggak pernah ada curigaan-curigaan gitu. Nggak ada. Makanya saya bilang bersih hatinya. Salamatul sadar. Sehingga saya juga jadi nyaman. Sehingga mereka nggak ada yang wah Intel nih harus diwaspadai gini-gini enggak. Jadi udah terima. Apalagi saya pernah nyantri di Peloso. Kaget lagi mereka. Kaget. Wah kalau gini kiai nih gitu. Ini udah pakai peci NU nih, udah selesai nih tadi. Iya. Walaupun nggak punya KTA, tapi saya bangga lah jadi bagian daripada NU itu sendiri gitu.